bahwa fotosintesis ini menghasilkan oksigen. Bahan yang digunakan yaitu daun hidrilla, aquades, soda kue, es batu, dan air hangat 40 derajat Celcius. Untuk hasil yang didapat pada ujian pertama yaitu pada hidrilla dan soda kue itu menghasilkan gelembung-gelembung kecil yang cukup banyak. Terus pada hidrilla sama batu es itu tidak terjadi perubahan. Lalu pada hidrilla dan air panas itu terdapat gelembung gas CO2. Apa fungsi soda kue? Tadi itu digunakan larutan pati, yang dimana larutan pati ini adalah sebagai sumber substrat yang akan direaksikan dengan enzim amilase. Terus tadi itu digunakan larutan blanko. Nah, larutan blanko ini tadi itu berasal dari larutan pati. Fungsi dari larutan blanko ini adalah sebagai pembanding dengan sampel yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Febrianti dengan NPM A1F024036. Terdapat 3 tujuan pada analisis sel telur ini. Yang pertama itu untuk mengetahui reaksi cangkang telur terhadap asam cuka. Yang kedua itu untuk menganalisis kandungan protein yang ada pada kuning telur dan putih telur. Untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada gelas kimia, pipet tetes, tabung reaksi, rak tabung reaksi, aluminium foil, batang pengaduk, botol semprot. Bahannya itu ada 1 butir telur rebus, putih telur, kuning telur, larutan lugol, dan larutan biuret. Pada percobaan pertama itu untuk mengetahui reaksi yang terjadi terhadap kulit telur dan asam cuka. Untuk langkah kerjanya yaitu dimasukkan 1 butir telur ke dalam gelas kimia yang berisi asam cuka, lalu ditutup dengan aluminium foil. Setelah itu diikatkan atau direkatkan dengan karet gelang supaya tidak ada oksigen atau pengotor yang masuk ke dalam gelas kimia itu. Saat cangkang telur dimasukkan ke dalam air cuka, itu kalsium akan bereaksi dengan air cuka ini tadi sehingga membentuk garam kalsium karbonat. Garam kalsium karbonat ini akan larut sehingga yang tersisa adalah protein pengikat yang sangat elastis karena kulit telur sangat rentan terhadap asam cuka. Seperti yang kita ketahui bahwa asam itu dapat merusak ketebalan suatu benda. Jadi asam cuka ini akan melunakkan atau mengikis kulit telur sehingga akan membuat kulit telur ini tadi akan melunak elastis. Pada percobaan yang kedua itu adalah menganalisis protein yang ada pada kuning telur dan putih telur. Proses analisis ini kita menggunakan larutan lugol dan larutan biuret, yang dimana larutan lugol itu berfungsi untuk mengetahui keberadaan amilum atau pati, sedangkan pada larutan biuret itu berfungsi untuk mendeteksi protein pada sampel. Lalu untuk pengerjaannya itu yang pertama dimasukkan putih telur ke dalam tabung reaksi, lalu dimasukkan beberapa tetes larutan biuret, dihomogenkan. Dari hasil percobaan ini terdapat 2 lapisan, yaitu pada lapisan atas itu terdapat perubahan warna ungu, lalu pada lapisan bawah itu warna bening. Nah, ini menandakan bahwa pada putih telur itu terdapat protein, lalu pada larutan lugol. Nah, jadi putih telur ini tadi dimasukkan beberapa tetes larutan lugol. Hasil dari percobaan ini tidak terdapat perubahan apapun karena larutan lugol itu berfungsi untuk mendeteksi keberadaan pati atau amilum, sedangkan pada telur ini tidak terdapat amilum atau pati. Nah, untuk analisis pada kuning telur itu dilakukan langkah kerja yang sama, dan hasil yang terdapat pada langkah kerja ini yaitu pada kuning telur ketika diteteskan beberapa tetes larutan biuret itu terdapat perubahan warna menjadi ungu. Tidak terdapat 2 lapisan seperti pada putih telur tadi. Sama halnya dengan putih telur tadi, pada saat kuning telur ini diteteskan dengan beberapa tetes lugol itu tidak terjadi apa-apa karena pada kuning telur ini tadi tidak terdapat pati atau amilum. Selanjutnya adapun judul kedua, yakni protein, di mana percobaan ini terdapat 2 tujuan, yaitu yang pertama itu untuk mengetahui kandungan protein dengan uji biuret, yang kedua itu ada untuk mengetahui pengendapan
protein pada titik isoelektriknya. Untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada alat yang dimana terdiri atas tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet tetes, gelas ukur, gelas kimia, dan botol semprot. Lalu untuk bahannya itu ada putih telur, larutan uret, larutan pati, air liur, NaOH 10%, larutan CuSO4 0,1%, susu, larutan KCl netral, larutan asam asetat 0,1 m, dan larutan Na asetat 0,1 m. Untuk ujian pertama itu ada uji protein, yang dimana langkah pertama itu dimasukkan putih telur sebanyak 2 ml ke dalam rak tabung reaksi, lalu ditambahkan dengan 2 ml NaOH 10%, kemudian ditambahkan 4 tetes CuSO4, diguncangkan dan diamati perubahan yang terjadi. Lalu diulangi langkah kerja 1-4 dengan menggunakan sampel air liur, larutan pati, dan susu. Untuk hasil yang didapatkan pada percobaan kali ini yaitu pada kasein atau susu itu terdapat perubahan warna, yang artinya pada susu ini positif mengandung protein. Lalu yang kedua itu ada putih telur. Lalu hasil yang terdapat pada putih telur ini tadi terjadi perubahan warna menjadi ungu, yang artinya pada putih telur ini terdapat atau mengandung protein. Lalu selanjutnya ada larutan pati. Itu tidak terjadi perubahan warna karena larutan pati ini tadi tidak mengandung protein. Selanjutnya ada air liur. Pada air liur terjadi dua lapisan, yaitu lapisan atas itu berwarna ungu, yang artinya pada air liur ini tadi positif mengandung protein. Nah, pada uji yang kedua itu ada pengendapan protein pada titik isoelektrik. Pun hasil yang didapat pada percobaan kali ini. Pada tabung pertama itu terdapat pH 1,80. Pada tabung kedua itu terdapat pH 2,4. Tabung ketiga itu terdapat pH 3,28, dan pada tabung keempat itu terdapat pH 4,70. Jadi teman-teman, pada uji protein tadi itu digunakan NaOH dan CuSO4. Nah, di mana NaOH ini tadi berfungsi untuk memberikan suasana basah agar mempercepat laju reaksi, dan CuSO4 ini tadi untuk mendeteksi adanya protein atau untuk mengetahui ikatan peptida pada sampel. Selanjutnya pada judul ketiga yaitu enzim, yang dimana pada praktikum enzim ini bertujuan untuk mengetahui cara kerja enzim dan untuk mengetahui. Nah, untuk alat dan bahannya itu ada termometer, gelas kimia, tabung reaksi, pipet tetes, rak tabung reaksi, batang pengaduk, spektrofotometer, kuvet, hot plate, dan penjepit atau gegep. Hanya itu ada air liur orang kurus dan orang gemuk, lalu ada aquades, tugol, batu es, dan larutan. Pada percobaan pertama itu adalah pengenceran air liur, yang dimana air liur ini tadi tuh diencerkan menggunakan aquades sebanyak 100 ml. Lalu pada percobaan kedua itu membuat larutan blanko dengan menggunakan larutan pati, larutan lugol, dan aquades. Pun hasil yang didapat pada percobaan ini yaitu absorbansi pada larutan blanko, yaitu pada suhu 0 derajat Celcius, 25 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, 60 derajat Celcius, dan 100 derajat Celcius. Nah, pada suhu ini absorbansi pada suhu ini itu adalah 0. Pada uji yang ketiga itu adalah pembuatan larutan pati, yang dimana menggunakan 10 tetes larutan pati, larutan lugol, dan larutan air liur. Didapatkan hasil absorbansi pada larutan air liur orang kurus pada suhu 0, derajat Celcius, 25 derajat Celcius, 37 derajat Celcius, 60 derajat Celcius, dan 100 derajat Celcius. Hasilnya yaitu 0,301, 0,021, 0,300, 0,743, dan 0,075. Lalu absorbansi pada air liur orang gemuk yaitu 0,301, 0,036, 0,510, 0,673, dan 0,100. Jadi teman-teman, enzim ini adalah biokatalisator yang berfungsi untuk mempercepat laju reaksi tetapi tidak habis bereaksi. Untuk judul selanjutnya itu ada
glikolisis dalam sel ragi, yang dimana pada percobaan kali ini terdapat 3 tujuan, yaitu untuk mengetahui reaksi yang terjadi pada proses fermentasi senyawa organik dalam ubi, untuk mengetahui proses glikolisis dalam sel ragi dengan mengukur kadar glukosa yang tersisa, kadar etanol, dan CO2 yang dihasilkan. Lalu yang ketiga itu ada untuk mengetahui pengaruh inhibitor, yaitu arsenat, dan suhu terhadap proses. Pada tujuan pertama itu untuk mengetahui reaksi terjadi pada proses fermentasi senyawa organik dalam ubi, yang dimana fermentasi ini adalah proses metabolisme dengan menggunakan organisme untuk mengubah karbohidrat menjadi alkohol atau asam dan karbon dioksida secara anaerob. Di sini ada pun proses fermentasi, yaitu fermentasi pada singkong atau pembuatan tape. Langkah pertama yaitu dikupas kulit singkong, lalu dikikis hingga bersih dari pengotor. Setelah itu dicuci hingga bersih dan direbus menggunakan pengukus selama waktu 24 menit. Ketika sudah matang, dihaluskan ragi ini tadi, dihaluskan ragi, lalu ditaburkan lalu ditaburkan ragi ini tadi pada tape yang sudah direbus. Selanjutnya ditutup dan dibiarkan selama beberapa hari sampai melembut. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa inhibitor ini dapat menghambat proses kerja enzim. Akibatnya pemecah glukosa menjadi energi akan berlangsung lambat atau terhenti. Adanya inhibitor menyebabkan fermentasi itu tidak optimal, sehingga produksi alkohol, gas CO2, dan perubahan rasa pada tape itu akan berkurang dibandingkan kondisi tanpa inhibitor. Akhir yaitu fotosintesis, yang dimana pada percobaan kali ini memiliki 2 tujuan, yaitu untuk mengetahui bahwa fotosintesis ini menghasilkan oksigen dan amilum. Ini selain mudah didapatkan, daun hidrilla ini juga mudah diamati karena pada batang dan daun hidrilla ini bersifat bening, sehingga cahaya itu dapat dengan mudah menyerap pada batang dan daun hidrilla. Nama itu adalah pembuktian fotosintesis menghasilkan oksigen. Nah, lalu pada uji yang kedua itu adalah pembuktian bahwa fotosintesis ini menghasilkan amilum. Digunakannya suhu yang berbeda-beda, yaitu 0 derajat Celcius, 25 derajat Celcius, 37 derajat Celcius, 60 derajat Celcius, dan 100 derajat Celcius. Itu berfungsi untuk mengetahui pengaruh suhu ini tadi terhadap aktivitas enzim. Penambahan soda kue itu berfungsi untuk membentuk atau sebagai sumber karbon dioksida dalam air. Lalu pada uji yang kedua ada pembuktian bahwa fotosintesis ini menghasilkan amilum. Untuk alat yang digunakan untuk bahan yang digunakan yaitu daun. Hasil yang didapat pada uji kedua ini yaitu pada cahaya warna merah itu terjadi perubahan warna menjadi hijau kehitaman. Pada cahaya warna putih itu terdapat perubahan warna menjadi hijau tua, dan pada plastik warna hitam itu tidak ada perubahan warna. Pada penambahan es batu itu berfungsi untuk menurunkan suhu pada lingkungan, yang dimana pada suhu rendah laju fotosintesis ini akan berkurang atau lambat, sehingga pembentukan gelembung pada percobaan ini tidak terbentuk atau sedikit. Fungsi perlakuan dengan menggunakan plastik dengan warna yang berbeda-beda, yaitu plastik merah, hitam, dan putih. Pada plastik putih berfungsi menghalangi cahaya sehingga fotosintesis tidak berlangsung optimal dan amilum terbentuk, sedangkan plastik putih berfungsi untuk meneruskan cahaya agar hidrilla dapat melakukan fotosintesis secara maksimal sebagai kondisi normal. Dan pada plastik merah itu untuk menyaring cahaya sehingga hanya cahaya merah yang dominan diterima tanaman, guna mengetahui pengaruh warna cahaya terhadap pembentukan amilum. Sedangkan pada suhu yang lebih hangat, aktivitas enzim fotosintesis dapat meningkat hingga suhu optimum, sehingga laju fotosintesis dan jumlah gelembung oksigen yang dihasilkan itu akan lebih banyak dibandingkan dengan suhu yang lebih rendah.